Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan domo abel des. Shija jusan nensei Megumi des. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abel Raffi. Saya dari kelas 13 Shija A, SMK 1 Cimahi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, 9, 50 dan lampiran 23 dari buku Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada bab 49 tentang perubahan bentuk kata sifat, dan yang kedua itu ada bab 50 tentang kondisi dan kesehatan tubuh, dan lalu ada lampiran 23 tentang pengetikan pesan pada pengetikan pesan atau email pada handphone. Langsung saja, di bab 49 bare ikimashita. Di sini tuh ada contoh kalimat kata sifat na. Nah, di sini tuh kata sifat na. Kata sifat na itu yang pertama itu ada kabe wa, yaitu kata benda wa, dan kata sifat na. Nah, kata sifat na itu desta atau dewa arimashita, dan ada itu kata sifat i, kata benda wa, kata sifat itu kata des atau kuna kata des. Kuna kata des. Langsung ke penjelasannya itu. Yang pertama, perubahan kalimat lampau ini digunakan untuk menyatakan sesuatu kesan tentang kejadian lampau. Misalnya tuh, kemarin saya habis makan bakso, kemarin saya habis lebaran, atau minggu kemarin saya sudah menjalani saum di bulan Ramadan. Pola kalimat kata sifat i mengalami perubahan pada kata sifatnya sendiri. Misalnya sugoi menjadi sugoi kata, atau kirei menjadi kirei kata, atau tanasi menjadi tanasi kata. Untuk pola kalimat kata sifat na atau nakayoshi mengalami perubahan pada kata des. Misal shizuka des, shizuka deshita, atau shizuka dewa arimasen deshita. Nah, ini tuh ada contoh kata sifat. Dari kata sifat ikiyoshi, misalnya atsui panas, samui dingin, kanashi sedih, ureshi gembira, tanoshi senang, kuyashi kesal. Dan ada juga kata sifat nakeyoshi, ada kirei cantik, yumei terkenal, suki suka, kirei benci, suteki bagus atau terpesona. Ada juga heta tidak mahir. Nah, pada tabel ini tuh bentuk sekarang, yang menjelaskan bentuk sekarang, perubahan bentuk lampau, dan positif dan negatifnya itu. Misalnya yang pertama itu dari kata sifat i, kiyoshi, itu ada misalnya itu positifnya itu tanashi, dan negatifnya itu tanashi kunai des. Nah, menjadi yang tanashi itu menjadi tanashi kata dalam perubahan lampau itu, dan untuk tanashi kunai des menjadi tanashi kuna kata. Nah, untuk yang kata sifat na itu ada kirei des dalam bentuk positif, dan dalam bentuk negatifnya itu kirei dewa arimasen yang menjadi kirei deshita dan kirei dewa deshita.
Di sini tuh ada contoh kalimat, misalnya itu dari kata sifatna dalam bentuk positifnya itu ada anehito yumedes atau yang sebelah kanannya itu anohito hayu medishita. Terus di bawahnya itu ada dalam bentuk negatifnya itu ada anohito hayu meide harimaden dan anohito hayo de harima sendeshita. Untuk kata sifat. Nah, untuk kata sifat i-nya itu, ikeyoshinya itu dalam bentuk positifnya itu ada kino hasamu des atau kino hasamuka tades, dan itu dalam bentuk positif, dan dalam bentuk negatifnya itu ada kino hasamu kunai des atau kino hasamukana tades. Itu contohnya. Lanjut ke bab yang 50 yang menjelaskan tentang bagian tubuh dan kondisi tubuh. Nah, untuk kondisi bagian tubuh dari kepala sampai kaki, yang bagian-bagian terbesarnya saja misalnya ini, untuk kepala dalam bahasa Jepangnya itu atama, dan terus mulut dalam bahasa Jepangnya kuchi, bahu dalam bahasa Jepangnya itu kata, tangan dalam bahasa Jepangnya te, perut dalam bahasa Jepangnya onaka, kaki dalam bahasa Jepangnya ashi, dan punggung dalam bahasa Jepangnya itu koshi. Untuk di bagian tubuh yang ada di kepala itu ada hidung yang bahasa Jepangnya ana, terus mata bagian yang dalam bahasa Jepang artinya me, terus gigi yang dalam bahasa Jepang ha, terus telinga dalam bahasa Jepang mimi. Nah, ada juga tenggorokan dalam bahasa Jepang nodo. Nah, itu tuh bahasa Jepang untuk bagian tubuh. Nah, ini ada sebagian kondisi tubuh dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu ada sakit kepala. Sakit kepala itu dalam bahasa Jepangnya adalah onaka ga itai. Dan terus ada sakit perut. Yang kedua itu atama ga itai. Yang ketiga ada sakit tenggorokan. Yang dalam bahasa Jepang itu nodo ga itai. Terus yang keempat ada tidak enak badan. Guarui, gawarui. Terus ada demam, panas dingin nih. Dalam bahasa Jepangnya itu netsuga arimas. Lalu ada batuk berdahak. Dalam bahasa Jepangnya itu sekiga demas. Lalu ada penyakit yang hanya ada di Indonesia tapi ternyata ada di Jepang nih, yang dalam bahasa Jepang juga kazeo hikimashita. Terus yang terakhir itu ada sedang luka, patah kaki atau jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, patah kepala, yaitu kegao shimashita. Nah, itu adalah kondisi kesehatan. Ada contoh pola kalimat. Nah, untuk contoh pola kalimatnya itu dalam bentuk kata kerja bentuk kamusta, dan kata sifat ditambah tandes, engdes. Nah, ada yang sebelah kirinya itu ada kazeo ikimashita, dan yang sebelah kanannya itu ada kagao tandes. Nah, yang sebelah kanan itu dari kata sifat yang ditambah engdes. Nah, di sini itu ada penjelasannya. Untuk pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan keadaan tubuh. Terus pola lampau kata kerja bentuk kamusta digunakan untuk menyatakan seperti terkena luka, flu, atau masuk angin.
Nah, pola lazim kata sifat engdes digunakan untuk menanyakan keadaan pada lawan bicara seperti lemas, pucat, tidak masuk sekolah, atau pingsan, atau koma, apapun itu. Ada contoh kalimatnya, yaitu ada kazeo ikimashita dan kagao shimashita dalam bentuk kata kerja bentuk kamus ta. Untuk contoh kata sifat ditambah engdes, ini contohnya itu berbentuk percakapan lawan bicara. Misalnya itu si A atau siapa ya, Dimas nanya nih ke si Rama, dos tandesta. Si Rama ngejawab nih yang lagi sakit tuh, otana ge itandes, lagi sakit perut ya. Nah, gitu. Terus di sini tuh ada lampiran 23. Nah, di lampiran 23 itu saya kebagian di materi pengiriman pesan atau email pada HP. Nah, di Jepang itu dengan kemajuan teknologi smartphone yang cepat juga, Jepang mempunyai budaya penulisan pesannya sendiri. Di sini tuh ada penjelasannya nih. Orang Jepang sering menggunakan kaomoji, gambar wajah, jadi kayak gunain kayak emoji, cuman ngegunain simbol. Nah, ketika mengetik pesan, kayak simbol-simbol strip, terus derajat, apapun itu yang ada di siapanya. Selain kaomoji, mereka juga sering menggabungkan kaomoji dengan emoji agar pesan terlihat lebih menarik. Jadi biar si pesannya itu lebih kena gitu ke si penerimanya itu. Nah, beberapa kaomoji juga tersedia langsung pada keyboard Jepang. Jadi di si developer HP di softwarenya itu sudah di software keyboardnya itu udah ada si kaomojinya. Jadi kayak udah tersedia. Kalau di Indonesia mah kayak emoji lah udah tersedia, walaupun ada simbol-simbol muka juga, walaupun jarang di Indonesia. Jadi di kaomoji di Jepang itu udah ada. Nah, nih contoh orang Jepang ngirim email secara resmi itu gini. Nah, kalau untuk yang nggak resminya itu yang secara resminya itu emang tidak pakai kaomoji. Di sini tuh saya cuma masukin yang resminya doang. Untuk yang nggak make yang nggak resmi gitu, saya nggak make lagi yang nggak resminya itu si penulisan pesan itu pakai kaomoji kayak di Twitter atau di WhatsApp, SMS antara temen gitu, atau di live stream YouTube, live stream Facebook, Discord gitu. Jadi si orang-orang streamernya itu si penonton dari streamernya itu biasanya itu nge-live chatnya itu pakai emoji, kaomoji, atau juga pakai emoji biar lebih rame gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.